Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sebab oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh berjumpa lagi bersama dalam sukacita mengiringi Engkau, dalam melengkapi hidup kami agar berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu ada begitu banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan dalam menjalani hidup dengan tugas masing-masing kami. Kami sangat merindukan agar kami semua boleh bersukacita, boleh berbahagia, bukan dari apa yang kami dapatkan, tapi dari apa yang dapat kami berikan. Melakukan firman-Mu, itulah yang akan memenuhi pemberian-pemberian kami yang berkenan kepadamu. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, pakailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman dapat diberitakan dan kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, setia, taat, dan benar. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, dan kami semua siap untuk mendengarkan, untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Kembali kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat 18. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 yang diberi judul Hak dan Kewajiban Rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dari Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dalam kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil
harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diberlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, menerima, dan melakukan firman dalam hidup setiap hari. Amin. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Hari ini kita ada lagi di tempat yang sama. Di hari yang sama, di jam yang sama. Bersama-sama kita datang menyatakan rasa syukur kita, pujian kita, kegembiraan kita. Sebab kita masih hidup sampai hari ini. Kita masih bisa bekerja, masih bisa berkarya, masih bisa merasakan akan kehadiran Tuhan dalam berbagai bentuk. Walaupun kehadiran Tuhan terkadang tidak seperti yang kita pikirkan. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa sukar, tapi juga ada masa-masa yang penuh dengan kesukaan. Tapi yang pasti, setiap kehadiran Tuhan itu haruslah membawa sukacita atas hidup sebagai orang percaya. Secara khusus sebagai wanita kaum ibu yang selalu disebut sebagai penolong dan tiang doa dalam keluarga. Dua ucapan ini tentu bukan tanpa maksud. Itu adalah kerja pelayanan yang harus dibuktikan secara sungguh dan benar agar tidak menjadi pelesetan atas kerja dan kewajiban kita. Karena sesungguhnya sebagai wanita kaum ibu, kita harus memenuhi setiap kewajiban kita untuk bukan hanya agar kebahagiaan memihak pada kita, tetapi juga kebahagiaan menyebar kepada siapapun. Baik itu suami ataupun anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, ataupun sesama orang percaya. Yang dihadirkan Tuhan untuk semakin memperlengkapi karya selamatnya di dalam hidup dunia ini. Manusia yang percaya untuk bukan hanya satu atau dua, tetapi semua mengalami sukacita, damai, dan sejahtera. Sekalipun untuk membuktikan itu, untuk menghadirkan itu, bukanlah hal yang mudah. Bukanlah seperti kita mengetik status di dalam media sosial kita. Entah kita dalam keadaan suka ataupun sedang bergumul, sedang dalam tantangan, sedang dalam masalah, sedang dalam senang ataupun dalam kesedihan. Tetapi kehidupan yang kita harus hadirkan adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tantangan inilah yang perlu diolah untuk bisa mendewasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berharga di hadapan
Tuhan. Hari ini 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 yang sudah mulai kita renungkan dari hari Minggu di ibadah fajar, ibadah pagi, ibadah malam, bahkan di ibadah fajar melalui siaran Fajar Sion, suara Fajar Sion, ataupun melalui ibadah-ibadah yang lain yang sudah diikuti, yang sudah beribadah kolom, pasti bagian firman ini sudah direnungkan. Tetapi begitu banyak yang dapat kita gapai dan dapat kita gali dari bagian firman Tuhan ini mengenai hak dan kewajiban rasul. Walaupun judul ini bukanlah suatu judul yang benar-benar asli untuk mewakili ini, tetapi dari apa yang diceritakan ini, pendek kata adalah tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang selalu harus beriringan dalam hidup sebagai manusia. Sebab kita tidak akan pernah mendapatkan hak jikalau kewajiban tidak akan kita lakukan. Tetapi kewajiban pun kita selalu inginkan untuk mendapatkan hak. Walaupun dari kesaksian firman Tuhan ini, Rasul Paulus menegaskan tentang hak yang harus didapat dari seseorang yang hidup dari pelayanan. Walaupun dia sendiri tidak mempergunakan hak itu. Tapi bukan berarti karena dia melakukan sesuatu kewajiban dan tidak menerima hak, maka semua orang harus disamakan seperti dia. Tapi dia mengajak untuk memperhatikan sesuatu pekerjaan yang dilakukan haruslah mendapat upah di dalamnya. Sekalipun upah itu dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ada upah yang melalui materi, tapi juga ada upah dalam bentuk ucapan terima kasih. Tapi juga ada upah dalam bentuk hati yang senang, hati yang gembira ketika melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Tentu kita diajak untuk bagaimana menempatkan diri dengan tugas tanggung jawab kita untuk jangan terpaku pada upah itu. Tetapi kita harus menekankan tentang kewajiban manakah yang sudah kita lakukan untuk upah materi, upah ucapan terima kasih, dan upah rasa senang dan rasa gembira dari apa yang dilakukan. Jangan kasih sama rata. Semua dihitung dengan doi. Nyana ada doi, nyana ada kerja. Nyana ada doi, nyana ada pelayanan. Bukan hanya seperti itu. Tetapi pelayanan, pekerjaan, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus selalu dikerjakan sambil melihat kepada Kristus yang sudah bekerja dalam hidup sebagai manusia dan dia mendapatkan upah yaitu penderitaan. Ia harus mati di kayu salib tapi ia bangkit dan naik ke sorga. Itulah upah yang dia dapatkan, yaitu upah yang diberikan menjadi upah untuk kita dalam keselamatan sebagai anugerah dari pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadi di sini kita melihat bahwa justru karena Tuhan yang bekerja, orang yang dapat upah. Lain lagi toh. Biasanya kalau orang bekerja, orang yang dapat upah. Tetapi Kristus bekerja, berkarya, melakukan kita mendapat upah. Yaitu hidup yang diberkati. Hidup yang diselamatkan. Nah, bagaimanakah kita untuk melihat itu dalam menempatkan pribadi dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Berarti kita jangan melihat bahwa segala sesuatu harus kembali kepada kita. Dari apa yang kita kerjakan harus kembali kepada kita. Kita nembak backing kalau nyana apa kita. Jangan. Sebagai orang percaya kita harus mengerjakan segala sesuatu kepada Tuhan. Untuk upahnya itu akan dia berikan. Dan terserah bagaimana kita menanggapi itu. Apakah kita mampu bersyukur dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan? Apakah kita mampu berterima kasih dengan apa yang kita dapatkan? Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bersyukur dalam segala hal. Itu adalah nasihat firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Artinya dalam hidup ini, nyana ada ruang untuk nyana bersyukur. Dan nyana ada ruang untuk tidak melakukan.
Jadi lakukanlah segala sesuatu karena dia akan ada untuk kita. Ada dalam bagaimana? Ada dalam rasa sukacita, ada rasa kuat, ada dalam kesehatan, ada dalam kegembiraan, ada dalam kerukunan, ada dalam kebersamaan. Kita bisa bayangkan jikalau dalam rumah tangga, kalau orang cuma baku reken nendoi. Kalau laki nak kasih doi, kita mau kerja. Bisa begitu? Tentunya enggak, Kang. Kalau begitu bisa-bisa orang akan semakin banyak yang tercatat di kantor pengadilan negeri perceraian. Jikalau semua yang kita lakukan untuk suami kita, untuk anak-anak kita, dihitung dengan upah materi, doi. Sementara kita melakukan itu karena kita hidup dalam kasih dan cinta. Pelayanan harus berjalan didasarkan pada kasih, kesetiaan, dan kerelaan. Dalam ketulusan sebagai orang percaya yang diberikan kepercayaan dengan bisa menjadi istri, bisa menjadi ibu. Karena tidak semua bisa menjadi istri, tidak semua bisa menjadi ibu. Jadi bisa menjadi istri, menjadi ibu, justru itu sudah upah bagi kita. Dan itu harus kita pelihara. Kita harus jaga dan kita harus kembangkan dalam kehidupan ini. Agar akan ada setiap keluarga Kristen di mana ada ibu-ibu yang takut akan Tuhan, tidak hanya terpaku dari sesuatu yang akan didapatkan dalam bentuk materi, tetapi selalu berupaya melayani sebagai dasar kasih kepada Kristus. Jikalau itu kita lakukan, maka akan selalu ada keluarga yang orang lihat memang penuh kebahagiaan. Dan ibu-ibu tentu ingin keluarga seperti itu. Gitu? Kita hadir di tempat ini karena kita ingin agar kita bisa berperan penting dalam rumah tangga. Tapi bukan berarti berperan orang atur, orang keluarga sesuai dengan orang mau. Tapi berperan dengan baik, dengan maksud agar kita jangan menyalahi aturan sebagai istri dalam keluarga, menyalahi aturan sebagai orang tua di tengah keluarga. Bahkan apalagi ketika kita harus dipercayakan lebih luas lagi menjadi seorang pelayan khusus. Yang harus mengerti bahwa yang kita kerjakan adalah untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk banyak orang. Supaya kabar baik, kebahagiaan itu dialami oleh semakin banyak orang. Dan tidak percuma hidup kita dihadirkan dalam dunia ini. Tidak percuma kita disebut sebagai ibu-ibu Tuhan. Tidak percuma kita disebut sebagai penolong dan tiang doa dalam keluarga. Tetapi akan timbul selalu kebanggaan dari suami untuk kita. Kebanggaan dari anak-anak kita untuk kita. Kebanggaan dari jemaat kita untuk kita. Karena kita menjalankan semua kewajiban kita bukan terpaku dari apa yang akan kita dapat. Karena sesungguhnya kita sudah menerima itu. Dihargai untuk hidup sampai hari ini, bahkan diselamatkan. Itu sudah adalah upah. Walaupun untuk bentuk uang memang juga harus. Karena itu dikatakan, adakah yang menanam dan tidak menikmati pohon anggurnya? Adakah yang memelihara lembu atau domba dan tidak minum susu? Artinya dia harus tetap mendapatkan hak. Tetapi jangan kita terus menuntut hak tanpa melakukan suatu kewajiban yang baik. Jadi kewajiban keseimbangan sekali lagi harus dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan orang percaya. Bukan sesuai dengan aturan keegoisan sebagai manusia yang ingin agar tidak kalah bersaing dalam hidup ini. Bersaing dengan tante ini, tante itu, ibu ini, ibu itu, dengan apa yang dimiliki. Tetapi kita harus bersaing bagaimana iman kita yang semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Coba nanti kalau orang pulang, orang pi praktek itu. Orang upayakan, bahkan jika ada yang so praktekkan itu sebelumnya, orang bisa jujur katakan bahwa memang kalau orang baking tu baik, selalu melakukan kewajiban dengan baik dalam keluarga rumah tangga, bukannya ada pertengkaran, tetapi selalu berakhir dengan
kebahagiaan. Karena itu kiranya firman Tuhan hari ini semakin memperlengkapi kita yang ingin melayani Tuhan dengan baik. Bukan hanya karena sebagai pelayan khusus, tapi karena kita sebagai pelayan Tuhan yang dijadikan untuk melayani Tuhan, yang sudah terlebih dahulu melayani kita dengan segala nikmat dan berkat-Nya dalam berbagai macam hal. Terpujilah Tuhan. Amin.